Anda beli saja oli yang 3GS atau oli yang buat R134. Kulkas yang ampernya tinggi. Tunggu. Jangan lupa like dan subscribe ya untuk mendapatkan ilmu gratis selanjutnya. Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya Andi Tatum. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya akan berikan ilmu sama teman-teman bagaimana caranya mengatasi kulkas yang ampernya tinggi. Nah, jadi kulkas ini ya teman-teman, kadang dingin, kadang panas, kadang dingin, kadang panas. Jadi sempat overload dia, sempat protek. Kalau dicolokin kulkas ini kadang ampernya tinggi, kemudian turun lagi. Kadang tinggi, kadang turun lagi. Jadi nggak stabil. Sebenarnya masalahnya di mana kalau kulkas ampernya tinggi, ya, tapi ada dinginnya teman, ada dinginnya, kadang dingin, kadang panas. Sebenarnya masalahnya mana? Masalahnya adalah ada di sini nih. Di sini olinya biasanya sudah kotor banget, ya, sudah kotor banget. Kemudian jalurnya, ya, jalurnya sudah kotor. Jalurnya ini sudah kotor. Kita akan melakukan proses yang namanya penggantian oli. Proses yang namanya penggantian oli. Kemudian kita akan flushing, ya. Kita akan flushing. Bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik. Pertama kali, nih teman-teman perhatikan. Oke, pasang jeder. 1, 2, 3 colokin. Nah, ini kadang 1, sekian, 1,2 ya. Kadang juga ampernya ini normal, Bang. Kadang ampernya nih tinggi banget loh nih. Tinggi ya, Bang ya, 0,9, 1, nah nih tinggi banget. Kadang juga 0,6 ya, kadang 0,5. Ini langkah sebelum sebenarnya ini masalahnya di apa nih, Bang? Ini sebenarnya masalahnya di mana? Masalahnya ada di mesin ini nih. Nah, mesin ini nih. Ini biasanya olinya sudah kotor sangat. Kita akan ganti olinya dengan yang baru, kemudian kita akan melakukan proses flushing dan vakum lagi seperti semula. Bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik. Kita akan lepas dulu untuk mesinnya, teman nih. Mesinnya kita lepas dulu, kita akan ganti olinya. Ya, dinginnya normal, teman. Dinginnya mah normal, nggak ada masalah. Ya, dinginnya normal, nggak ada masalah, tapi ampernya tinggi, ntar rendah lagi, tinggi, rendah lagi. Ini biasanya disebabkan karena olinya sudah kotor, satu. Yang kedua, pada saat vakum dia kurang bersih. Yang ketiga, dia kotor, ya, sistemnya ini kotor. Kita akan perbaiki, ya. Pipa ininya dipotong. Nah, ini kita tinggal potong sini. Dipotong sini nih, Bang. Nah, tinggal dipotong di sini, oke. Nah, potong jeder. Buka untuk kompresornya, kita akan tap olinya, ya. Nanti teman-teman akan melihat bagaimanakah kondisi olinya ini. Kalau ini tidak segera diatasi ya, teman-teman. Kalau ini tidak segera diatasi, nanti yang terjadi adalah kompresornya bisa mati. Oke, ini kita potong dulu, kita akan tap olinya ya, teman-teman. Oke. Nah, kita bongkar kompresornya. Nah, di sini ada baut, biasanya bisa ada baut di atas satu, di bawah satu. Nah, kita buka untuk baut-bautnya nih, ha. Oke. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah komen 0 rupiah. Ya, silakan komen 0 rupiah. Komen aja 0 rupiah sebanyak-banyaknya. Nah, jadi lebih enteng ya, Bang, kalau pakai oli ya, Bang Rindu ya. Nah, seperti itu, Bang. Silakan komen 0 rupiah sebaik-baiknya biar semakin banyak lagi orang-orang yang bisa belajar. Oke. Nah, sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat buat orang lain, dan saya berusaha bagaimana caranya ilmu yang saya punya bisa bermanfaat buat Anda. Oke. Nah, jadi mesin ini kadang dingin, kadang panas, ya, kadang ampernya tinggi, kadang ampernya rendah. Nah, seperti itu. Kita lepas relaynya, kemudian kita akan tap olinya. Teman-teman nanti akan lihat. Tarik. Nah, perhatikan. Nah, tuh. Ini kayaknya oli yang bener itu olinya bening ya, teman-teman. Oli yang bener itu bening dia. Ya, olinya bening kayak air dia. Nah, itu oli yang bener seperti itu. Kita coba keluarkan olinya dulu, Bang. Oke. Nah, nanti kita akan kasih tahu sama teman-teman berapakah jumlah oli yang kita masukkan, bagaimana caranya masukkan oli biar SOP. Nanti kita akan kasih tahu sama teman-teman. Kita tap dulu olinya. Nah, tuh. Oke. Nah, kita harus menggunakan oli. Kenapa saya merekomendasikan oli yang oli yang bening? Karena apa? Oli yang bening itu biasanya dia akan mendinginkan mesin, ya, mendinginkan mesin.
mendinginkan si kompresor ya. Oli yang bening itu karakternya akan mendinginkan si kompresor. Nah, oke, seperti itu. Cukup habis? Masih? Habis. Selanjutnya kita akan ganti dengan oli kita. Nah, ini oli yang Hyundai Tatum pakai ya. Oli saya pakai adalah oli 3GS ya. Anda beli saja oli yang 3GS buat kulkas atau oli yang buat R134. Berapakah isi oli untuk kompresor 1/8? Kalau 1/8 atau satu pintu, ini Anda gunakan 170 sampai 190 ml 1/8 atau satu pintu. Nah, olinya bening ya, teman. Olinya bening 150. Oke, nah pelan-pelan. Nah, cukup 190 mg. Nah, cara masukinnya gimana? Teman-teman tinggal pasang aja relay fluidnya mah. Ini dibengokin ke belakang. Ke bawah. Ya, ini. Ini pipa yang buat isi freon ini. Ini pipa yang buat isi freon, ini pipa yang buat hisap. Ya. Kalau bisa dari ngisi freon Anda masukinya, jangan dari yang hisap. Kita pasang relay fluidnya, Bang. Dipasang aja relay fluidnya. Kemudian dipasang setrumnya. Oke. Nah, pada saat dicolokin, teman-teman, pada saat dicolokin, ininya ditahan nih. Ditutup pakai jempol, ya. Colokin ini tutup pakai jempol. Nah, kemudian ini ditempelin ini olinya Anda nih, oli yang 190 ml tadi, Anda tempelin seperti ini, nanti kesedot dia. Nah, tuh. Dapat, Bang? Mau kesedot, no? Nah, seperti itu. Nah, haus dia. Nah, tuh. Kesedot habis, dapat? Nah, seperti itu caranya ya, masukin oli. Oke, nih. Wah, ini baru mantap. Nah, tuh, sekarang 0,5 no. Tadi 0,6, 0,7. Langsung kelihatan ya Bang Rindu perbedaannya ya. Cabut, dapat? Sekarang kita tinggal pasang lagi semula. Kita pasang untuk mesinnya. Lanjutnya kita las, pipa dorong tadi kita las lagi Bang. Kita lepas untuk pipa dorongnya. Oke. Nah, kita lepas seperti itu. Pakai filling. Nah, seperti itu. Nah, kita tinggal sambung seperti itu. Nah, kalau kurang gede dikobel dikit. Nah, masuk. Nah, masuk. Jadi jangan diampas berkali-kali ya. Itu kan udah bersih. Nah, baru kita las teman-teman. Perhatikan, meleleh baru hajar. Nah, seperti itu. Oke, sebelah sisi kiri. Nah, jangan panik. Oke, mati. Oke, mantap ya. Udah selesai. Selanjutnya kita lakukan proses yang namanya flushing dahulu. Flushingnya gimana? Ini teman-teman tinggal disambung aja kayak ini. Ini juga sama tadi menggunakan pipa 1/4. Nah, habis itu kita tinggal lakukan jurus solasi hitam. Nah, yang kencang. Kalau kendor nanti dia nggak nyedot Bang. Nah, yang kencang. Nah, seperti itu. Oke, habis itu apa? Teman-teman tinggal dipotong kapiler buntunya nih. Kapiler buntunya dipotong nih. Potong jeder. Nah, habis itu kita colokin. Kita colokin kulkasnya. Colokin jeder, dapat? Nah. Nanti di sini akan keluar angin. Di kapiler buntu ini akan keluar angin. Kemudian teman-teman ditutup itunya. Ya. Pentil pengisian freonnya ditutup pakai tutup pentil. Nanti di sini akan terjadi proses yang namanya vakum. Nah, seperti itu. Nah, kita coba kalau udah anginnya mendekati habis, kita tinggal celupin. Nah, tuh, nggak ada perlawannya dikit doang. Habis itu teman-teman cabut colokannya nih. 1, 2, 3 cabut, dapat? Cabut jeder. Nah, nanti akan kesedot teman-teman. Nanti saldonya yang tadinya 100% akan berkurang menjadi 0%. Nah, tuh, airnya lama-lama kesedot. Efek dari apa? Efek dari vakum tadi, air metilnya ini kesedot. Nah, tuh, kesedot dia teman-teman. Oke, yang tadinya garisnya sampai penuh, kesedot sampai mentok bawah. Nah, seperti itu. Udah? Nah, selanjutnya apa? Ini kita tinggal Iya, segel. Nah, segel jepit. Nah, ini kita tinggal potong teman-teman nih. Ini kita potong pakai gergaji besi. Cutter Bang. Nah, oke.
Nah, nanti dia akan terdorong ya teman-teman. Metilnya akan mendorong oli-olinya ya. Ini kita segel dulu. Kita segel kabel buntunya ya teman-teman. Nah, cukup. Habis itu kita tinggal colokin teman-teman. 1, 2, 3 colok. Nah, nanti di sini akan keluar ya. Di sini akan keluar oli-oli didorong sama metil. Nah, oli-oli didorong sama metil nanti akan keluar dari sini nih. Fokusnya balik ke fokus. Nah, tahan pakai jempol kemudian lepas. Tahan pakai jempol kemudian lepas, seperti itu. Nah, tuh. Semoga teman-teman bisa ngeliat ya. Apa nih, Bang? Semburannya. Tangan nggak kuat, lepas. Nah, tuh. Itu yang teman-teman harus lakukan sampai benar-benar bersih. Habis itu kita lakukan proses yang namanya vakum. Nah, hal ini juga bisa teman-teman manfaatkan untuk mengetes kebocoran juga. Nah, ini bisa kita tes buat ngetes kebocoran tadi yang kita lasma. Nah, ini aman ya. Ini Bang Ridung lasnya bagus nih ya. Oh, aman no. Nah, lepas. Nah, tahan, lepas. Nah, setelah bersih seperti ini teman-teman cabut. Cabut jeder. Cabut jeder. Alright, kemudian tinggal disambung lagi dah. Disambung pipa yang tadi kita solasi, kita tinggal lakukan proses pengelasan. Nah, kita tinggal sambung, kita akan las. Nah, oke. Habis dilas kita langsung vakum ya teman-teman. Nah, ventilnya harus dibuka. Kalau ngelas ventilnya harus dibuka, biar ada angin yang keluar. Kalau nggak dibuka, biasanya terjadi api keluar. Nah, oke, seperti itu. Selanjutnya kita lakukan proses vakum. Nah, kita pasang dulu untuk ventilnya. Isi ventilnya dipasang. Alright. Nah, kita pasang analyzernya. Perhatikan baik-baik untuk jarum analyzernya yang searah dengan kaca, ya. Yang searah dengan kaca Anda tuh warna biru. Nih, searah dengan kaca ya teman-teman. Ini warna biru. Nah, ini ada jodokan ketemu dengan metil. Nah, sisanya atau yang searah dengan jarum puteran. Ya, searah dengan puteran. Nah, tuh warna kuning. Nah, warna kuning. Ada jodokan ketemu dengan vakum. Ya. Nah, perhatikan baik-baik. 1, 2, 3 colokan vakum. Jeder. Nah, nyalakan saklar vakum. Jeder. Alright. Nah, habis itu dibuka. Buka kerannya, buka jeder. Nah, buka terus sampai mentok. Ops. Anda tunggu kurang lebih 5 menit. Ya, kalau saya biasanya main 5 menit. Oke, jarum sudah menunjukkan 5 menit. Dapat? Ya. Sekarang kita akan tutup dulu, jangan dimatiin dulu. Tutup dulu jeder. Tutup jeder. Nah, kemudian matikan vakum jeder. Nah, cabut vakum. Yang terbaik adalah teman-teman kalau bisa ditungguin dulu sampai 10 menit, ya. Ditungguin dulu kalau 10 menit. Kalau di masa 10 menit ini jarumnya naik, berarti ada yang bocor teman. Tapi kalau di 10 menit jarumnya nggak naik-naik, tetap diam aja, berarti memang aman, ya. Memang aman, nggak ada bocor. Kalau kita udah yakin ini nggak bocor, ya, makanya kita langsung aja lepas selang kuning. Nah, seperti itu. Habis itu kita pindahkan ke freon. Nah, oke, udah pas. Bentar. Habis itu kita buka keran apa nih Bang? Keran freonnya buka jeder. Buka mentok ya. Nah, mentok seperti itu. Habis itu kita lepas angin yang ada di selang kuning. 1, 2, 3 lepas. Tutup, lepas lagi. Tutup. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya untuk membuang angin yang ada di selang kuning, ya. Fungsinya untuk membuang angin yang ada di selang kuning. Selanjutnya kita tinggal buka ininya sekali. Buka jeder. Alright, buka. Habis itu kita tutup. Nah, cukup. Nah, dan kita colokin teman-teman. 1, 2, 3 colokin kulkasnya jeder. Perhatikan baik-baik, colokin. Nah, mesin getar. Oke. Mesin getar. Selanjutnya apa teman-teman? Dipotong kembali kapiler buntu dan disiapkan metil berapa Bang? 1 garis. 1 garis. Nah, 1, 2, 3 potong jeder. Potong. Nanti anginnya akan keluar. Ini bukan angin lagi ya, ini freon. Freon keluar. Freon keluar, di satu sisi kita siapkan metil 1 garis. Pegang dulu.
Nah, sampai anginnya mendekati habis ya. Sampai anginnya mendekati habis seperti ini. Oke. Setelah mendekati habis, baru kita cabut colokan ya. Cabut colokan dan kita masukkan metil. Nah, siap-siap tang. Cabut colokan jeder, masukkan metil. Cabut colokan yang ini ya, masukkan metil, kesedot. Nah, nanti kesedot teman-teman. Satu garis ini kesedot. Lihat ya, Bang, kesedot, Bang. Ah. Cabut. Nah, kita tinggal segel seperti ini, teman-teman ya. Segel seperti ini jeder. Alright. Nah, habis itu kita tinggal las dulu. Nah, selanjutnya apa? Kita tinggal lakukan proses yang namanya pengisian preon ya. Pengisian preon, colokin jeder. Satu dekat colok. Nah, kita tinggal isi. Kita isi, target kita adalah 10 PSI. PSI. Target kita adalah 10 PSI. Nah, di sini nanti kita rasa dingin. Kalau udah 10 PSI tutup ya, jangan ditambahin lagi. Oke, dapat ilmu ya. Buat teman-teman yang ingin tahu bengkelnya Andre Tatum, ketik aja di Google Map Andre Tatum.